santai baik. Nah tadi kan udah sempat ditanya-tanyain tau sama Bu Widi, maksudnya kenapa kok catatan keseharian kurang lebih minggu-minggu terakhir kok banyak gak masuk gitu kan. Terus ditanyain kan Bu Widi sempat tanya ke Bapak juga toh. Kira-kira tuh anaknya tuh kenapa tuh Pak kok apa sakit-sakit gitu-gitu. Terus kan terakhir kalau nggak salah kemarin kan sempat ada surat dokternya ya toh. Nah tadi sempat ditanyain sama Bu Widi kan kegiatanmu kan kurang lebih sekolah pulang terus malamnya baru main. Nah biasanya kalau main tuh sama teman-teman ngapain, main apa aja? Nongkrong ya. Terus game online gitu. Game online. Terus selain biasanya nongkrong game online terus ngapain aja? Biasanya itu bengkel. Oh gitu. Oh berarti teman-teman itu juga satu jurusan juga atau gimana? Jurusannya sing motor. Tapi beda sekolah. Beda. Kayak biasanya nongkrongnya di mana itu? Kan rumahnya Rensang. Oh, yang punya bengkel juga atau emang di rumahnya suka buat kayak gitu? Nggih, rumahnya suka di bongkar-bongkar. Oh, ya. Tapi kegiatanmu selain nongkrong tuh ngapain? Nggih. Nanggung nonton niku nongkrong. Kayak gitu terus berarti setiap hari nih. Oke. Berarti kalau kita lihat dari minggu yang lalu kan kamu nggak masuk beberapa kali, masuk gitu kan. Dan itu emang dirimu punya kegiatan lain yang yang lomba tadi. Lomba kan. Nah harusnya lebih baiknya kalau misalkan kamu tuh tahu yang namanya prioritas. Nah sebelum udah tahu belum prioritasmu tuh apa? Nah sebagai pelajar di sekolah. Nah terus mana? Masa guru sekolah tok? Bantu orang tua. Boleh. Sekolah membantu orang tua terus belajar. Nah, kan misalkan dirimu udah nyebutin 3 ini, terus kan hitungannya itu kan termasuk faktor internal dari dirimu. Ya kan yang harus kamu lakukan tuh misalkan tadi kayak wis rajin sekolah, terus bantu orang tua, terus tugasmu sebagai pelajar ya belajar kayak gitu. Cuman kalau dari faktor eksternal kan kamu ada tanggung jawab untuk ikut lomba. Ya toh. Berarti kalau misalkan kamu buat skala prioritas itu yang didahulukan adalah yang paling penting. Misalkan apa? Sekolah. Terus kalau misalkan sampai rumah ya bolehlah bantu orang tua bersih-bersih rumah atau apa gitu. Terus baru belajar. Nanti kalau misalkan waktunya buat main kok mepet ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, selama ini kamu kayak gimana bagi waktunya? Nggih. Pulang, terus biasanya nyapu, terus mina enten info di Kali Rencang niku nggih. Langsung menyang nggih gas niku. Dari bapak atau ibu ini pernah ngasih tahu nggak nek main kok sampai malam-malam gitu. Tapi nggak direspon sama kamu. Tak respon. Biasanya niku maksimal jam 10 malam. Orang tua memberikannya maksimal jam 10 malam. Oke. Kalau pas libur nggih bebas karena emang nggak ada tanggungan gitu toh. Tapi kalau misalkan akhirnya kan kamu sakit itu, kira-kira apa yang kamu rasakan ketika akhirnya kan kalau misalkan sakit demamnya memang gak enak badan gitu kan, cuman akhirnya kamu gak masuk terus banyak tugas yang ketinggalan, akhirnya gimana perasaanmu? Nggak seneng sih, agak kecewa. Itu kalau misalkan yang izin gitu udah dari kapan? Maksudnya apakah dari kelas 10, 11 juga kayak gitu? Dari kelas 11 ya? Kelas 10 ya, pernah kelas 11 Terus sebelumnya dari kelas 10 atau mungkin yang sampai sekarang gitu loh, emang dirimu tuh emang mudah sakit kah atau apa? Kalau misalkan kecapean sedikit langsung mudah sakit kah atau gimana? Nah, baru kecapean banget itu banget baru sakit. Biasanya kalau kecapeanmu yang banget itu biasanya kegiatan kayak apa aja yang bikin kamu tuh capek banget? Itu
bengkel kali sing nopo apa sing apa acara nggih desa niku kan. Oh, apalagi sekarang Agustusan gini ya. Nggih. Berarti dirimu ikut aktif juga Nggih. Berarti itu aktifnya udah mulai kapan? Pasti mulai mempersiapkan untuk 17-an itu Dari bulan lalu. bulan lalu. Dan dirimu juga aktif. Nggih. Berarti kan kegiatanmu nggak cuman sekedar sekolah, pulang terus main. Berarti kan ada ketambahan yang ini. Ya walaupun itu nggak setiap hari toh. Nggih. Entah biasanya rapatnya 1 bulan sekali atau mungkin ada pertemuan per divisi gitu toh. Nah kalau misalkan kamu emang udah tahu, oh aku capeknya kalau misalkan pas ada praktek bengkel, sama kalau misalkan ada kegiatan di luar gitu. Nah kalau misalkan dibandingin antara si bengkel sama yang acara di luar, itu lebih berat mana? Itu kalau berat mikirnya itu di bengkel. Tapi ada tapi ini enggak? Tapi nggih niku utama. Atas. Dirimu kalau misalkan akhirnya memberatkan yang bengkel, sedangkan yang ini bukannya langsung kamu tinggal, yang acara di luar entah itu main atau mungkin acara yang di kampung itu Karang Taruna atau itu. Nggih. Kalau misalkan tetap memberatkan yang bengkel atau kamu memilih untuk ya wis lah aku tak misalkan praktek sih atau misalkan sinau sih kayak gitu. Perasaanmu gimana? Perasaan Apakah engkau nek mas ning bengkel, aduh ngerti aku manjik kok ning Karang Taruna bae bebas ora abot ora kesel. Karena ning Karang Taruna sih iso nongkrong, iso ngompor-ngobrol karo sing liyane. Gimana? nah, niku luwih penak ten bengkel sih nak kula. Oh malah gitu. Nggih. Kenapa? Ale nggih pun biasa nopo le nyopot-nyopoti niku. Berarti kalau misalkan kayak gitu kan antara kegiatan di luar sama emang yang kegiatan bengkel itu kan bengkelnya pas nongkrong itu atau pas misalkan di sekolah? Dua-duanya. Berarti kalau misalkan di sekolah mempelajarinya ini, terus pas di tongkrongan dipraktekin sendiri lagi gitu. Oleh itu ada kerusakan kayak di mesin gitu. Bongkar. Oh. Dan itu motornya sendiri juga atau sama teman-teman yang lain? Sama temen itu ada sendiri gitu ya. Ya. Mungkin nek bisa dilihat tuh toh jadi membuat skala prioritas. Kalau misalkan emang dirimu kesusahan untuk membagi dan akhirnya kamu menjadi sakit kayak tadi kan kamu bilang kan kalau misalkan kecapean banget akhirnya jadi sakit gitu toh. Nah, kamu buat dulu skala prioritas yang memang bener-bener itu membantu kamu dalam keseharian. Tuh, nek perlu ditulis. Nah, misalkan nulis di buku kok malah jadi hilang ning HP. Kan sekarang kan kita kan hampir nggak lepas dari HP, ya kan. 24/7 nih anak-anak sekarang bilangnya. Kan misalnya dibuat apa jadwal dikasih jadiin wallpaper atau mungkin kan sekarang ada apa aplikasi catatan atau apa gitu kan dibuat aja misalkan yang pertama itu jadwal sekolah dibuat udah jadwal sekolah baru dibawanya skala prioritas misalkan yang pertama itu adalah belajar dahulukan belajar terus yang kedua apa misalkan dirimu tuh kok pengen main ya udah nggak apa-apa kan yang tahu prioritas atau kepentingan kegiatan kan dirimu sendiri ya kan. Kalau misalkan dirimu menganggap bahwa bermain itu penting atau lebih penting daripada yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting porsinya sama. Atau kalau misalkan nggak sama, paling nggak yang sekiranya yang paling penting kamu kasih porsi banyak dan yang mendukung atau kegiatan-kegiatan yang lain sebagai pelengkap itu porsinya seperlunya biar kamu nggak terlalu capek ya toh. Tapi nek misalkan di rumah gitu sampai rumah gitu loh sebelum pulang sebelum nongkrong di rumah gitu suka cerita-cerita nggak sama bapak atau ibu? Nggak pernah? Nggak, cuma nanya-nanyain terus. Siapa yang sering nanya, bapak atau ibu? Ya, biasanya itu Ibu. Berarti dirimu punya mbak? punya
Mas punya berapa? Dua ya? nggih Mas, Mbak, terus kamu, adik. Nek sama Mas atau Mbak gitu deket nggak? nah deket ini ku oleh mbak oleh Mbak. adik Ah. nah mas kan pun keluarga Oh, udah keluarga sendiri. Ya, ya, ya. Biasanya kalau sama Mbak itu suka cerita-cerita juga nggak? enggak Enggak. Mbaknya juga nggak jarang nanya gitu. enggak Mbaknya ini masih kuliah atau udah kerja? lulus tahun kemarin ya Itu kemarin berarti sekarang kerja. nggih Oh, ya, ya, ya. Tapi sebelumnya emang kamu nggak punya masalah yang lain gitu atau misalkan seperti kamu tuh menyembunyikan suatu hal kayak kalau misalkan mau cerita ke bapak atau misalkan cerita ke ibu kok sungkan kok malah ya cerita kok dingenek ke misalkan atau mungkin kamu ternyata punya masalah dengan teman atau misalkan masalah pada dirimu sendiri. Paham nggak maksudnya masalah pada diri sendiri apa? overthinking Bisa. Biasanya kamu pernah merasakan gini nggak? Bosen sama sesuatu hal yang kamu kerjakan setiap hari? enggak sih Enggak, belum pernah ya. Oke. Atau misalkan kamu merasa bosen dengan kok aku kok gini terus ya? Kayak monoton deh hidupku. Enggak. Nah, paling enggak dirimu udah satu langkah bisa mengenal sama diri sendiri. Kayak misalkan kamu kok keseharian kan berarti kan misalkan kita lihat ya keseharianmu kan berarti apa? Berangkat sekolah. Bangun terus subuhan dong mang. nggih Nah, pokoknya subuhan doa sih atau sembahyang mangkat kayak pergi balik leren sih lagi gue dolan kan paling ora disimpulkan kayak gini nggih setiap hari nih kamu misalkan udah melakukan ini setiap hari kok tiba-tiba kamu merasa bosen nih aku kesel ya gini gitu terus itu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin entah kamu bingung sebenarnya aku juga kenapa atau kayak gini atau mungkin kamu pernah kali kan ngomong overthinking emang kamu overthinking tentang apa? sana niku oh ya Tentang sekolah temen apa? Overthinking tentang apa biasanya atau pacar orang tua tenane randu tenang apa biasanya yang bikin kamu overthinking itu apa nilai kah apa atau mungkin yang bikin overthinking itu misalkan justru orang tua sendiri atau mungkin yang bikin overthinking itu adalah tuntutan dari orang tua kamu harus gini kamu harus itu atau mungkin overthinking sekarang apa namanya nilainya agak turun atau gimana sing aku overthinking sakit nih bro karena sering sakit oke. Karena sering sakit tapi kalau misalkan hal yang lain itu belum ada atau emang nggak ada yang bikin kamu overthinking kayak misalkan pertemanan keluarga percintaan atau mungkin masa depan nggak ada oke berarti yang bikin kamu overthinking itu ada itu dia suka apa namanya nggak masuk karena sakit gitu ya oke nah misalkan tak tanya lagi kamu kan sering sakit kayak gitu kalau misalkan kamu overthinking itu biasanya apa yang kamu pikirkan apa ya kok lorong biasanya pertanyaan apa aja yang muncul dalam diri kamu sendiri selain kok ngopo ya aku keloro kayak gitu bukan ngamu ya keinget ya oh alah berarti kayak ngopo tak aku loro ngopo tak aku kerep loro gitu ya nggih kalau misalkan kamu udah muncul sedikit pertanyaan gitu dalam diri tentang overthinkingmu kayak gitu tadi kira-kira sebenarnya kamu udah menemukan nggak sih solusinya sudah apa nggih namanya prioritas yang prioritaskan dulu terus nanti yang lain bisa apa menyesuaikan nggih oke sebenarnya kalau misalkan ngomong
tentang sakit kan kadang antara kita sebagai guru kan mikir iki tenan ora ta bocah iki, lara tenan apa ora gitu kan. Karena kan bisa aja orang bilangnya yang sakit ternyata cuma pura-pura. Terus ada yang bilang pura-pura ternyata emang beneran sakit kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu. Kalau misalkan emang dirimu tuh tahu kelemahanmu adalah mudah sakit, berarti yang harus kamu lakukan adalah menjaga diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Misalkan kamu membatasi suatu hal atau kegiatan yang misalkan aku pulang mentok jam 10, leh aku turu gur sedelet, berarti misalkan jam 10 pulang kan nggak, biasanya kan kamu belum tentu langsung tidur toh. Tidurnya jam berapa? Ini ku jam 12-an. Jam 12. Terus aku nek misalnya tangi jam kan tidurnya jam 1 loro telu. Berarti nek sebulan iki jam berapa? 4:30. Anggap aja tidurnya cuma 4 jam setiap hari kuwi. Nek misalkan tidur cuma 4 jam setiap hari, padahal normalnya harusnya tidur berapa jam? 8. Berarti kan harus kurang setengah itu. Terus nanti kalau misalkan udah sampai sekolah, dalam satu hari kegiatannya banyak, belum nek praktek. Terus kalau misalkan kegiatan banyak, makmu juga telat. Akhirnya bikin apa? Sakit. Dia tahu. Bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Enggak. Tapi langsung jajan ke sana. Beli. Terus kalau misalkan jajan kayak gitu, nasi apa yang lain kalau makan? Jajan ini ku nasi. Berarti mulai sekarang toh dirimu kan udah tahu, udah sadar intinya. Sebenarnya yang tak lakuin tuh selama ini tuh mungkin salah. Dari misalkan tidur malam boleh kan, maksudnya kan misalkan orang tua mengizinkan untuk batas main malam tuh kalau hari kerja hari biasa itu tak jam 10, ya mungkin jangan dimentoknya jam 10, misalkan jam 9 balik. Kadang misalkan kayak gitu ya nek saya sendiri udah paham gitu loh. Kadang saya kan juga main sampai malam, mau pulang duluan teman-teman pada nahan. Lah iki ngapain kok bali ndisikan iki? Biasanya kayak gitu ta. Nah, saniki mboten. Biasanya nek langsung bali ya wis bali ngono gitu. Nggih. Kalau misalkan ada yang nahan, kok bali cek sore iki, mbok engko wae delet engkas, mau biasanya jam 10. Kan misalnya kayak gitu. Kira-kira berani nggak untuk nolak dirimu? Berani. Maksudnya kalau misalkan berani kan syukur, berarti dirimu udah sayang sama dirimu sendiri. Kalau misalkan dirimu nggak berani untuk nolak, berarti dirimu juga nggak sayang sama dirimu. Dan misalkan satu hari kamu capek kegiatan, apalagi kan SMK kan banyak tuh kegiatannya, terus main sampai jam 10, sampai rumah scroll TikTok dulu atau main game, tidur nanti kalau misalkan ya wis matanya abot lagi turu, ternyata turu jam 1, jam 2, tangi kayak baru ikut jam-jam gue subuhan. Bersubuhan turu mana ora? Biasanya bersubuhan ngopo? Mandi. Terus nggih ngopi. Sarapan ora nek esuk? Mboten. Enggak biasa sarapan. Enggak biasa. Biasanya nek bapak berangkat itu jam berapa? Jam 6. Jam 6. Dirimu ya jam berapa? Jam 6. Pernah telat enggak? Belum pernah. Ya. Ya, kalau misalkan sekarang wes, berarti kan dirimu udah tahu kira-kira sebenarnya prioritasmu tuh apa aja, kan? Nah, sekarang kita buat kebiasaan baru. Nah, misalkan dari kebiasaan yang lama tadi kan dirimu misalkan pulang sekolah, terus istirahat atau makan, terus baru main kayak gitu kan. Nah, misalkan kita ubah sedikit atau mungkin kita buat kebiasaan atau skala lagi. Yang pertama kan sekolah, kan. Terus naik pulang sekolah ngapain? Istirahat. Terus pelajari sing karep dipelajari. Tenan ora? Nggih, yo jane. Ya wis gak apa-apa. Sithik to. Ya boleh, tapi tenanan iki kok. Nah, terus nek wis mereview kembali sing apa dilakukan biasanya?
Biasanya kan nek balik kan wis sore ya. Nggih. Terus kan istirahat paling maem sik, terus nge-review sithik. Kayak baru ki nunggu wengi kayak baru ki dolan. Nggih niku dolane dikurangi ya. Dikurangi, nek dikurangi berarti le balik jam pira? Nggih jam 9 atau jam 8. Jam 9 atau jam 8. Tenane. Ini nek main iki biasanya jauh enggak dari rumah? Enggak. Enggak. Berarti bener-bener kayak cuman misalkan sini rumahmu, terus yang UKS itu rumah temanmu gitu. Nggih. Oh. Biasanya jalan kaki apa motoran? Nggih, motor. Motor. Sekalian otak-atik tadi ya. Nggih. Tapi emang lingkungan sana tuh teman-temanmu emang sejurusan sama kamu? Nggih, ada beberapa. Berarti tadi kan sekolah, terus lerense, nge-review, terus dolan ini mentok-mentok jam 09.00. Nggih. Ala, sangat apa walu? Sasake. Kok sak-sae. Nek dari dirimu sendiri pengennya piye? Nggih. Biasane nggih jam 9 terus jam 10 tidur. Berarti kan masih ada waktu 1 jam untuk misalkan emang ya belum ngantuk banget ya dolanan TikTok apa tekan jam 10 kayak berarti kan tidur nah kan. Nek misalnya jam 10 tidur kan masih ada waktu berarti sekitar jam 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 6 jam. Luwih mending sik 6 jam turu apa 4 jam turu. Nah, tapi nek misalnya iki misalkan arep turu jam 10 tapi tenanan turu. Gitu. Soalnya kan dirimu udah tahu, wah aku gampang loro. Paling ora ya leh ku turu kecukup, leh ku maem ora telat, plus leh ngombe banyu putih sing diokehi. Biasanya ngombene apa? Air putih, kopi, Heeh. terus nggih nutrisari sing Di antara 3 kuwi sing paling oke sing ndi? sama kabeh. Sama kabeh. Coba sing saiki diokehi banyu putih. Bukan berarti nek misalkan nutrisari apa sing kopi ki ra entuk bukan. Kuwi nggo selingan enggak apa-apa, tapi sing paling bagus adalah banyak minum air putih. Nek misalkan dirimu bisa dan dilatih ya. Misalkan pagi itu minum air putih. Terus misalkan kopi ya wis lah sithik wae, tapi sing diokehi banyu putih. Gitu paling enggak tuh dirimu sudah mulai mencoba untuk menjaga diri sendiri paling enggak stamina atau imunmu tetap kuat kayak gitu. Dirimu suka minum vitamin gitu enggak bisa beli yang apa vitamin yang apa Yang bunderan ini. Entah yang mau bunderan sonsi kalau enggak yang apa namanya obat yang segini tuh loh yang vitamin gini itu kan isinya kalau nggak salah 40 butir nek nggak salah atau berapa itu kan 1 hari 1 vitamin C itu bagus ya kan entah itu 1 hari 1 kalau misalkan kelupaan ya nggak apa-apa yang penting kamu rutin itu ya insya Allah nek anu kan paling nggak imunnya kan terjaga men misalkan kegiatanmu berat paling enggak kamu tuh masih punya tenaga imunmu bagus men nggak gampang sakit kan nah nek dirimu gampang loro-loronan pemenang saiki ya wis kelas 11 lagi. Heeh kan. Carane ya oke bakalan tugasnya prakteknya ya saya oke dengan ya misalkan dirimu gak bisa menjaga, engko sing rugi sapa? Nggih awake dhewe. Nah, iki ngerti. Ya misalkan wis rugi karep mulang kok ya mosok mulang. Oh ya kan bapaknya ya kerja di sini ta. Nggih. Misalkan bapak pas kerja di sini sering ketemu gak? Jarang. Nek bapak itu ngajarnya apa? Teknik mesin. Berarti ketemunya di rumah lagi. Nah, biasanya niku kalau ke KPTM. Oh, baru ketemu. Ya. Ki ngoleh balik ya gasik to iki. Sama teman-temanmu itu juga nggak ada masalah. Baru kemarin sih ada. Apa?
sak kelas apa sih? Mboten sing satu desa. Oh, satu desa. Emang kenapa? Nggih niku wong nggih Salah paham kah? nggih saged. Melibatkan dirimu. Nggih. Kok bisa? Nggih Kenapa emang? bisa. Ya, itu sih kenapa itu kira-kira? Nggih niku pas kemarin libur niku kan ten Bromo. Boncengan. Dan terus apa? Biasanya ini kan pokoknya panas. Ya. Iya gitu. Nah, niku panas kan apa nggih? Bisa nggih. Apa? Emosine rada keluar gitu loh. Heeh. Nah, niku terus apa? Ana sing ngelokke kah apa piye? Ana sing ngejek kah atau gimana? Nah, ngecek mboten. Enggak. Terus apa yang bikin apa muncul permasalahan itu? Pas ngeten Bromo niku Tapi sampai sekarang masih berlanjut. mboten Udah enggak. selesai. Udah selesai. Tapi sempat bikin kepikiran kamu enggak itu? Enggak Enggak. terlalu tak pikir. Itu menyangkut berapa orang? Cuma 2 orang. Berarti kamu misalkan sama aku gitu ya. Jadi sampai sekarang misalkan kamu ketemu sama orangnya itu juga udah biasa lagi. Udah biasa. Oke. Tapi nek calanang biasanya ngono ya. Nggih. Kowe nek misalnya cekcok engko malah sesuk malah tambah rengket ngono kan. Iya. Tapi yang di sekolah sini teman-temannya gimana? Mboten enten masalah. Punya teman dekat nggak di sini? Kayak teman yang suka nongkrong atau kamu ajak cerita atau mungkin kamu dijadiin tempat cerita? Kalau biasanya niku nongkrong. Nongkrong. Nggih. Enten. Ada banyak. Nggih. Jadi kalau sama anak-anak yang di kelas ini tuh nongkrongnya pada kemana? Biji ya nih, warung induk. Yang dekat dari sini atau emang Yang dekat-dekat sini. Berarti kalau nongkrong itu pas pulang sekolah? Nggih, pulang sekolah nongkrong terus nggih bahas ini. Bahas apa? Nggih, enten. Alah. Nah, berarti kan kegiatanmu tambah meneh lho kuwi lagi ngomong. Wis bali sekolah kan ora langsung bali, nongkrong sih. Iku jarang. Oh, jarang. Nek misalnya jarang itu tuh misalkan dalam 1 minggu itu berapa kali? Sini niku kalau pulangnya itu gasik. Oh, nek misalkan pulang gasik kayak misalnya hari ini pada nongkrong misalnya gitu. Nggih. Oh, alah. Berarti nek misalkan emang biasanya pulangnya jam berapa tuh nek kamu tuh? 3, setengah 4. Jam 3. Jam 3-an. Berarti nek misalkan pulangnya gasik terus pada nongkrong sik ngono Iya, kan. nongkrong. Iya. Paling enggak sejam. Nggih pada ngerokok enggak? Nggih, enten. Dirimu? Nggih. Bapak ngerti ra? Pun ngerti. Berarti ra larang. Nggih, riyen nglarang tur pun dineng nggih. Seneng wae. Nek bapak juga ngerokok, Pak? Nggih. Tapi nek misalnya emang ngerti awakmu gampang lara iki aja kakek. Nek sekiranya lagi ngumpul ya cukup sak batang ya wis. Ngono. Karena kan yang tahu batasan, yang tahu dirimu tuh mentoknya di mana kan ya dirimu, kan? Gak mungkin nek misalkan yang lain tuh ya mungkin teman-temanmu tahu misalkan oh dia tuh gampang loro gitu kan. Misalkan ada yang ngelingke, mbok kuwi wis aja es terus. Tapi kan yang tahu batasan kan kamu. Kamu mau minum es terus atau misalkan mau lanjut tidur sampai malam kan ya kamu yang tahu untuk batasan. Jadi mulailah sayang untuk diri sendiri. Kalau misalkan kamu udah mencoba itu paling enggak seminggu ke depan kamu udah mulai kayak tadi kalau misalkan nongkrong sampai jam 8 atau jam 9 tidurnya enggak lebih dari jam 10 misalkan. Terus kamu makannya mulai teratur, minum air putih banyak, coba dilihat ada efek nggak sih? Gitu. Paling efeknya ini ku lebih sehat. Paling ora kan nek misalkan wis sehat, ojo
bali meneh nggon kebiasaan sik lama. Nek misalkan wis sehat, balik meneh kebiasaan lama, ya apa? Nah, aku mau. Makanya kalau misalkan udah tahu kayak gitu, kamu buat wis skala prioritas, terus kamu buat lagi kebiasaan baru. Ojo nganti aku ki loro gitu kan. Wis ngerti nek loro kuwi ora kepenak, wis kon ngombe obat oke dan lain sebagainya, kan? Ya nek misalnya obat kabeh legi wae ora apa-apa. Misalnya obat iki ngerti dhewe to pae ta. Nggih. Lagi nek demam, greges sisak awak. To. Nggih. Ngetok-ngetok, ngerti to ngetok-ngetok. Nek misalnya udah tahu kayak gitu ya mending dijaga gitu. Men mulai sekarang dicoba kayak tadi, misalkan sekolah nongkrong apa perlune, istirahat sak cukupe bukane nek misalkan sak cukupe gorong jam ya rong jam aja. Sak normale. Syukur-syukur nek misalkan emang bisa dirimu tuh 8 jam. Jadi nek dilihat berarti umurmu sekarang umur 16. 16. Di umur sekarang kan emang masih masa pertumbuhan toh kamu. Nah, di masa pertumbuhan itu emang kalau bisa itu 8 jam. Kalau misalkan emang karena banyak kegiatan, diimbangi dengan apa? Makan sayuran, buah, dan juga minum air putih. Kalau misalkan dari yang tidur atau makan kok agak susah gitu ya, dibantu pakai vitamin. Kalau misalkan ini kamu juga bisa minum imbus dulu. Itu kan juga untuk memperkuat daya tahan tubuh toh. Jadi kan bisa membantu kayak gitu. Nah, tadi akhirnya kamu bisa menyadari, terus kamu udah mau buat skala prioritas gitu toh. Paling enggak tak lihat lah 1 minggu ke depan. Kalau misalkan ada nama lagi kok enggak masuk lagi, bisa tak ajak ngobrol meneh kayak gini. Saya kenapa lu iki lorone, misalkan alasan sakit. Ya misalkan ada alasan yang lain itu biasanya kalau misalkan enggak masuk itu ada alasan lain enggak selain sakit? Enggak ada. Izin ada cara mungkin gitu. ada kegiatan gitu ya. Oke, maksudnya kegiatan kan ya bisa dibilang diwajarkan lah. Misalkan kayak kemarin izin keluar buat lomba, atau mungkin ada acara keluarga diri izin itu nggak apa-apa. Tapi kok iki anggernya izin kok lora ya kenapa ngono lho bocah kan. Jadi apa ya, pertanyaan buat kita. Syukur-syukur kalau misalkan kita tahu kamu kenapa kan kita bantu. Kayak tadi kan Bu Widi bilang kayak gitu toh. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan, entah kita membantunya dengan cara apa, entah mungkin nanti kita bawa untuk cek kesehatan gratis satu sekolahan. Jadi paling nggak tahu, oh alah ternyata ada anakku yang sakit toh, oh alah ada yang ini. Dengan begitu kan kita bisa membantu kalian gitu. Membantu kan bukan berarti kita membantu secara materi gitu ya, tapi kan bisa membantu dengan hal yang lain gitu. Entah mungkin pembagian vitamin atau apa setiap hari Senin misalkan dari sekolah, mungkin bisa jadikan program gitu kan. Itu kan juga salah satu cara untuk membantu siswa. Tapi kalau misalkan siswanya sendiri misalkan kayak jarang ngobrol atau mungkin jarang cerita sama kita, ya kita tuh nggak tahu atau wong akhirnya kemarin kan pas ngisi DCM yang asesmen itu kan tak lihat toh namamu. Kayak dirimu yang paling banyak itu yang bagian pribadi kalau nggak salah. Pribadi kalau nggak salah itu. Kalau yang kesehatan malah dirimu tuh nggak banyak ini nih loh. Ada beberapa, tapi yang nggak terlalu gitu. Nah, misalkan emang dirimu udah tahu dirimu udah capek atau udah sakit, nah mulai sekarang kan berarti kan sekarang hari apa toh? Selasa lagi. Selasa. Tak lihat sampai tanggal berapa nih Selasa depan itu, Agustus dan berapa berani nah, paling enggak tuh dirimu tuh udah tahu lah gimana caranya untuk mengatasi, membatasi, dan juga nek misalkan perlu bantuan atau misalkan dirimu juga mau cerita-cerita monggo gitu. Toh ya nek misalkan dirimu bingung mau cerita ke orang tua kok
sungkan, segan, bisa cerita ke temen. Tapi kok nek sama temen, wah aku nek kok apa cerita karo kanca malah dibanding-bandingke. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Jadi nek misalkan kamu nongkrong tuh biasanya ngobrolin apa selain perbengkelan itu? Ini ku macam-macam nih. Lagi ngetren, viral gitu. Dia bangke gitu ya. Biasanya kalau misalkan yang ngetren itu yang dibahas itu apa? Iki lho kok ngene yo. Kok ini iki apa? Apa kan TikTok ngono iki? Tolong gen. Di Jojo bocah-bocah ditulisan Twitter bareng. Ora. Ya. Tapi nek misalkan dirimu gitu pernah nggak satu kali atau mungkin beberapa kali gitu cerita sama ibu? Berarti bener-bener nggak pernah cerita sama ibu? Iya. Tapi kalau misalkan sama mbak itu sekali-sekali pun juga nggak pernah. Satu kali. Itu kapan? Kelas 10? Atau kelas 10? Baru akrab sama mbak itu pas SMK. Oh iya. Jadi sebelumnya juga nggak terlalu akrab. Enggak. Kenapa? Enggak tahu juga. Tapi satu rumah terus toh? Nggih. Tapi udah kamar sendiri sekarang? Dari SMP? SD weh. SD, kamar sendiri? Nggih. Ya. Kadang kan kalau misalkan anak cowok kan biasanya emang deket sama ibu, ya kan. Terus entah cerita-cerita atau misalkan satu hari itu ngapain aja, biasanya kan cerita-cerita. Kalau misalkan ini ya nggak apa-apa loh, dirimu cerita-cerita. Suka bantuin ibu nggak? Jarang. Jadi nek bantuin ibu tuh ngapain aja? Biasanya niku Nyapu. Nek masak gitu mbak. Masak niku mbak. Kadang nih misalnya ini bantuin masak, gereja kisek gitu loh, sambil cerita-cerita. Bu, aku mau sekolah ini loh bu, karena bisa ada mbak ya. Anu mau sekolah ini mbak. Berarti nek dirimu kalau misalkan punya masalah itu mau cerita gitu ke siapa lebih? Cerita ke siapa? Tak pendam. Kenapa dirimu memilih untuk memendam? Mendam terus tak loski. Losnya gimana? Ora tak pikir meneh. Biasanya kalau misalkan dipendem itu alasanmu kenapa memilih untuk memendam sendiri? Ya wis kebiasaan. Tapi terselesaikan nggak? Nggih, terselesaikan. Benar. Nggih. Biasanya apa yang udah terselesaikan kalau misalkan kamu punya masalah terus kamu pendam sendiri? Nggih, sing wingi niku kali rencang niku. Aku kan mboten ngomong kali sapa-sapa. Terus nggih berdua niku tok. Terus yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan temanmu itu gimana? Oke. Ketemu. Yang ngajak ketemu siapa? Oke. Ngajak ketemu niku dua-duanya kan ben cepet li rampung. Ben lek clear sisan. Kalau misalkan masalah selain itu yang udah selesai karena kamu memendam sendiri itu apa? Masalah apa yang udah pernah kamu lakuin atau alami terus akhirnya kamu milih untuk memendam sendiri, nggak cerita ke siapa-siapa, tapi masalah itu selesai? Ada nggak? Nggak ada. Baru yang kemarin ini, yang baru ini berarti. Tapi selain karena kebiasaan ya, ada alasan lain nggak sih kenapa kok kamu memilih untuk memendam sendiri? Nggak ada. Atau kamu pernah mungkin kalau misalkan pas dulu cerita sama temen atau mungkin sama orang tua malah dibanding-bandingin kayak gitu? Enggak. Atau mungkin kamu emang bener-bener nggak suka cerita sama orang lain? Nggak suka cerita.
Tapi kira-kira mau nggak kalau misalkan mulai sekarang, kalau ada apa-apa, apa yang membuat kamu overthinking atau apa gitu, cerita sama orang? Enggak weh. Enggak kan? Iya. Oke. Nah, dari enggaknya itu loh, kenapa toh Hasan itu? Enggak apa-apa. Loh. Maksudnya kan enggak apa-apanya itu kan gini. Orang itu kan kadang butuh seseorang toh. Nggih. Makanya kita diciptakan berpasang-pasangan. Misalnya ada Adam ya Hawa, Nggih. kan? Ora berarti nek Adam karo Ucup. Ora. Nggih. Nah, berarti kan Gusti kuwi wis nyedake nyiptake Adam ro Hawa, Adam dileki Hawa. Iki berarti Adam nek apa-apa main cerita karo Hawa, Hawa nek apa-apa cerita karo Adam, kan. Masa ya awak dhewe kira cerita ora tau cerita-cerita karo sapa-sapa. Karena kan kita makhluk sosial, apa? Kita membutuhkan orang lain juga. Nggih. Kalau misalkan dirimu mendem sendiri tuh capek sendiri apa enggak? Enggak. Kalau misalkan mendem sendiri akhirnya muncul overthinking kayak tadi yang kamu sebutin kayak gitu, yang kamu rasain itu apa sebenarnya? Cuma pusing terus tidur. Wes sebenarnya tipikal cah lanang banget nih, wes di masalah mumet turu, ya kan? Nah, gini, kalau semisal emang dirimu susah atau mungkin emang nggak mau untuk cerita sama orang lain, kan? Sebenarnya kamu bisa mencari seseorang yang emang kamu anggap nyaman dan percaya. Itu yang pertama. Karena bukan berarti nek dari sekarang tuh saya menyarankan ya wes nggak apa-apa kamu pendem aja. Sekarang kalau misalkan dipendem, ilustrasinya kayak gini. Ini tuh misalkan gelas, gelas terus akhirnya gelas ini kan dirimu. Terus kamu punya masalah atau mungkin kamu kepikiran apa, terus kamu overthinking tentang apa dan lain sebagainya gitu toh. Akhirnya gelas ini tuh penuh. Nanti luber-luber. Nek misalnya diluber-luber terus kan arep dileboni misalkan masalah meneh kan wis carane kesel mumet kan. Ya nek turu menyelesaikan masalah ternyata tangi masalah ya ijek eneng gitu kan. Coba nek iki dituangke di gelas lain. Berarti kan gelasmu kosong lagi. Bukan berarti wah nek gelasku kosong di masalah gitu kan enggak. Iya kan? Nek misalkan gelas ini udah penuh terus dituang ke gelas lain, nah gelas lain itu siapa? Misalkan teman, orang tua, atau mungkin guru BK. Nek misalkan sekarang ya misalkan ada saya PPLP ini kan, ya misalkan sama saya nggak apa-apa. Artinya itu dirimu apa ya berbagi cerita, entah itu cerita yang bikin stres, seneng, sedih, yang penting kamu bagi. Baginya berarti bukan kayak gini, misalnya kayak gini kan gue kayak serius banget gitu. Misalkan sama temanmu gitu loh, aku ingin muat banget, masa aku lagi masang kira kena tau. Itu kan salah satu untuk membagi apa yang kamu rasakan dibagikan ke teman. Begitu juga pasti temanmu pasti, ya wingi aku ya masang gue iso ya. Sekali dia iso angel dicolke misalkan kayak gitu. Nggak misalkan ada yang lebih serius lagi kamu pilih-pilih. Bukan berarti untuk kamu langsung pet dipendem dewe. Misalkan pet dipendem dewe iki nanti ilustrasinya kayak Gunung Merapi. Ora. Nggih. Kayak misalnya Gunung Merapi kan piye ilustrasinya? Jeblok. Nah, jeblok biasanya njek piye? Ayo piye? Nek wis saking stresmu pet jeblok duar, ngono ku piye jutan? Ngono kae. Nah, ya wis ngerti kan maksudnya. Nah, coba entah dirimu mulai cerita sama Mbak, kan udah mulai deket tau. Cerita Mbak, oke sok loro, gini. Kayak aku ya terus dipanggil guru BK, ceritake wae gak apa-apa. Tapi nek misalkan emang dirimu masih susah, perlahan dikit-dikit. Berarti kan mencoba untuk apa? Kebiasaan baru. Mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi misalkan dirimu itu tuh nggak tahu siapa dirimu atau kurang paham tentang dirimu, wajar kalau misalkan dirimu tuh susah untuk cerita ke orang lain. Mari kita belajar tuh untuk mengenali, aku wong ngene. Aku wong ngene. Bukan berarti nek misalkan aku wong ngene mau njuk divalidasi oleh kita sendiri. Nek misalkan kayak gitu berarti
kadang bisa dibuat-buat yang mungkin awalnya kita nggak gitu jadi gitu ya lah. Kecuali nek misalkan oh aku tuh orang ini sehat, oh aku wong iki ternyata pinter, dan ternyata orang lain tahu oh iya evidentnya emang wongnya pinter loh. Nah itu kan tervalidasi oleh orang lain. Coba mulai dari sekarang. Jadi tadi prioritasnya apa wae? Terus Itu orang tua. Heeh. Mau ngeribu, mau sing baca. Ngereview. Dari istirahat, Terus dolan. dolane Kurangi. Kita tenanan lho ya. Masih ora njuk apa ki jenenge meh nglegani wae lah masih sing PLP ngono kuwi. Apa nek misal kono ya Bu Widi karo masih ya ora ngerti kok aku nek bali jam piro. Wong sing ngerti ya Gusti Allah ta. Nek misalkan sekarang apa yang kamu katakan kan sebagai paling ora janjimu dewi, dirimu udah tahu oh aku gampang loro, aku gampang iki dan sebagainya. Jadi mulai sekarang ditata kebiasaan baru nih, ben aku ki ora gampang loro, men aku mlebu terus, prestasiku naik, ya kan bisa membanggakan orang tua dan juga diri sendiri. Kan nek misalkan kamu rajin terus masuk, nilaimu juga bagus, seneng orang, seneng ta. Nah, makanya mulai sekarang dicoba pembiasaan baru, syukur-syukur dari pembiasaan baru ini seterusnya dilakukan. Sementing aja nglaleke misalkan sholat, aja nglaleke sing liyane sing tentang religiusitas gitu toh. Sementing adek kudu takwa kepada Tuhan dan juga orang tua. Gitu. Nah, guys, miharap bali ta iki ya nan. Cuman tak cukupkan